Halo guys, kali ini saya akan masak gulai sayur campur-campur. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahzali. Nah, kali ini kita akan masak gulai ya. Bahan-bahan yang saya gunakan antara lain, ini ada ikan, saya sudah goreng sebentar. Kemudian juga ada tahu yang saya sudah goreng ya. Nah, ini adalah sayur peria yang saya sudah bersihkan, saya potong-potong. Dan juga terong ungu ya, terong bulat. Nah, dalam kuali seperti biasa ya, ada cabai merah yang sudah dihaluskan. Kemudian lain-lain bumbunya, semua daun-daun juga sudah saya masukkan ya. Dan sekarang kita akan peras santan ya. Nah, seperti biasa ya, saya menggunakan santan kelapa asli ya, yang saya parut sendiri. Dan juga santannya saya ambil sendiri seperti di video sekarang ya. Dan ini rasa-rasanya mungkin lebih segar ya, dibandingkan dengan bahan jadi ataupun santan yang jadi yang sudah kita beli di pasar ataupun yang paketan begitu ya. Oke, kita akan kembali sebentar lagi. Oke guys, nah santan saya sudah dapatkan ya, dan saya aduk-aduk sebentar. Kemudian nantinya setelah kira-kira cukup panas ya, baru kita masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, seperti biasa juga ya, sekali-kali kita aduk ataupun kita kacau ya. Jangan sampai mengumpal minyaknya ataupun pecah minyak ya, mengumpal santannya, pecah minyak. Nah, sayur seperti ini biasanya ya, saya memang suka masak seperti ini. Kalau saya masak ya, seperti telur, ayam ataupun daging ya, memang suka dikasih sayur-sayuran. Oke, sekarang sudah mulai mendidih ya, saya masukkan. Ini adalah sayur peria ataupun pare yang sudah bersihkan, saya sudah potong-potong. Kemudian ada juga terong bulat ataupun ada juga yang bilang ya terong manggis, karena bentuknya seperti manggis, warna ungu bulat ya, lebih kurang seperti manggis begitu ya. Ada juga yang bilang terong manggis. Oke, saya sudah masukkan, kita tunggu sebentar ya sehingga mendidih lebih kira-kira separuh matang lah gitu ya. Nanti baru kita masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, seperti biasa juga ya, jangan lupa kita aduk sekali-sekali ya, jangan biarkan sampai menggumpal kuahnya ya ataupun pecah minyak. Oke guys, kembali. Nah, sayur peria nih ya, saya ataupun pare, sebenarnya saya jarang sekali masak sayur seperti ini ya. Bukannya tidak suka ya, saya tidak mengapa karena pahitnya itu ya, bukan karena itu, tapi memang jarang masak sayur seperti ini. Nah, sayur peria ini biasanya juga ada yang bentuknya ukuran kecil, yang biasanya pare kampung itu ya, memang sangat-sangat pahit. Dan yang saya masak ini adalah pare yang besar, yang ukuran besar ya. Biasanya itu adalah pare yang di apa ya, yang ditanam yang lebih modern seperti itulah kira-kira ya. Nah, itu saya beli satu paketan atau satu bungkus, satu kantong plastik kecil tuh cuman Rp5.000 ya, saya beli di pasar. Dan begitu juga dengan terong nih ya, saya beli juga satu bungkus Rp5.000. Jadi seperti biasa ya, di video-video saya sebelumnya, kalau di tempat saya di sini di Pasaman Barat, harga sayuran itu masih dibilang ekonomis ya, masih murah seperti itu. Oke, kelihatan ya sudah mendidihnya ya, sudah kuat ya. Dan saya kacau juga ya, jangan biarkan sampai pecah minyak. Nah, seterusnya nanti ya, saya akan masukkan bahan-bahan lainnya seperti yang saya sudah masak di awal video ya, seperti tahu dan juga ikan. Oke, sekarang saya masukkan ikan dan juga tahu. Nah, ikan yang saya gunakan sekarang adalah ikan air tawar. Ini saya masak pun satu ekor saja ya, saya potong 3 karena
lumayan gede ya, kira-kira 1 jengkal seperti itu ya. Dan saya goreng terlebih dahulu ya, saya goreng sebentar, dan biasanya dipanggang ataupun dibakar ya, lebih sedap. Nah, tapi karena saya tidak punya bahan untuk membakarnya ya, jadi saya gunakan alternatif adalah digoreng sebentar. Nah, untuk tahunya juga saya goreng sebentar ya. Oke, sekarang saya sudah masukkan semua bahan-bahannya dan kita tunggu sebentar ya, sehingga semua bahan-bahan sudah pun menyatu dan kira-kira sudah hampir 2/3 matang ya. Nantinya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Nah, seperti biasa juga ya, jangan kita tinggalkan terlalu lama. Kita aduk-aduk ataupun kita kacau juga sekali-sekali. Nah, sewaktu saya masak sekarang ya, saya kacau-kacau sekarang ini dan aromanya sudah pun mulai naik. Dan di sini juga terlihat ya, kuahnya yang tadinya kira seperti tidak kelihatan ya, dan sekarang pun sudah pun kuahnya terlihat banyak ya, karena sayur itu ya kalau kita masak dia semakin bukan menyusut ya, tapi dia semakin lembek, kira-kira seperti itu ya, dan kuahnya semakin kelihatan seperti sekarang. Oke, saya kasih sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Nah, seperti biasa, bagi Anda yang tidak suka micin boleh di skip ya, dan diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Dan seperti video saya sebelumnya, saya tidak menggunakan bahan-bahan yang lain ya, ataupun bumbu-bumbu yang lain yang banyak. Biasanya saya gunakan sedikit garam dan juga sedikit micin. Nah, jika Anda ingin menggunakan bahan-bahan lain biasanya dalam masakan, terserah ya, ikut selera masing-masing. Dan mungkin juga ada yang gunakan seperti penyedap rasa ataupun lain-lain ya, ikut selera masing-masing, terserah ya. Dan kalau saya memang garam dan juga micin yang saya gunakan untuk bahan-bahan seperti ini ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, dan ini juga tidak lama ya, sudah pun cukup matang. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dengan saya ya, yang sudah bergabung dengan channel saya dan sudah pun menonton video-video saya. Terima kasih. Nah, jika Anda suka dengan video saya, suka dengan channel saya, mohon dukungnya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan mungkin juga ya ada komen, boleh komen di bawah ya. Mungkin setelah ini saya akan bikin video yang bagaimana, ataupun ada usulan bagaimana ya, boleh komen di bawah, silahkan. Sekali lagi terima kasih, dan jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.